Di sini robot-robot yang kita lihat itu robot-robot fisik yang terlihat, yang secara nyata mungkin bisa kelihatan kerjanya karena kita melihat fisik seperti manusia gitu. Tapi tahukah Anda bahwa robot itu sebenarnya ada dalam genggaman tangan Anda? Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Perkenalkan kembali, nama saya Hadi Pramono. Saya melayani di Yayasan Lembaga Sabda di bidang IT. Dan saat ini, kali ini saya akan menyampaikan topik terkait dengan studi berbuat Alkitab. Nah, seri ini adalah rangkaian dari seri Go Sabda yang sudah beberapa kali diselenggarakan sebelumnya. Yang sebelumnya kita ikuti adalah studi berkomik Alkitab, studi bermedia Alkitab, studi bersuara Alkitab, dan kali ini adalah studi berbuat Alkitab. Seri ini adalah mengupas alat-alat yang sudah dikembangkan Sabda untuk melakukan studi Alkitab. Jadi kita menyampaikan hal-hal ini supaya para pengguna, orang-orang yang mendengarkan, bisa mengetahui alat-alat apa yang saat ini ada, yang sedang dikembangkan, dan mereka bisa memakainya itu untuk melakukan studi Alkitab. Nah, harapannya seperti itu. Nah, saya akan memulai presentasi kali ini dengan gambar-gambar dari robot ya. Di sini ada beberapa bidang yang memakai robot untuk membantu tugas-tugas khususnya ya. Tugas-tugas khusus untuk menggantikan manusia. Jadi tugas robot sebenarnya adalah mereka menggantikan peran manusia untuk melaksanakan tugas tertentu. Di sini ada 4 contoh yang saya tampilkan. Pertama itu robot yang bertugas untuk memasak di restoran gitu ya. Jadi ini benar-benar ada di China. Itu ada satu robot yang mulai ketika masuk dari restoran itu sudah disambut oleh robot, dan bahkan ketika memasaknya itu robot juga yang akan melakukannya dengan ya membuat masakan, lalu menghantarkannya pun dengan robot juga. Nah, ini beberapa satu contoh robot yang dipakai untuk restoran. Ada juga ini yang dulu waktu pandemi COVID-19 juga, ini robot dipakai untuk mencuci toilet ya. Jadi robot bertugas itu tujuannya supaya tidak terinfeksi virus COVID-19. Jadi untuk mencegah hal semacam itu. Lalu di dunia industri itu juga ada otomatisasi untuk membuat alat-alat berat juga yang digunakan oleh robot gitu. Jadi robot menggantikan peran supaya paling tidak juga meminimalisir resiko yang akan dikeluarkan, yang akan ditanggung oleh manusia kalau itu dilakukan, dan itu mempercepat prosesnya otomatisasi. Dan lebih lagi yang menarik ini ternyata ada robot yang menggantikan peran manusia untuk apa ya? Mengatasi kesendirian. Ini ada orang tua yang mungkin ditinggal oleh anak-anaknya, ditinggal oleh oleh istrinya, dan dan orang tua itu merasa sendiri. Nah, robot itu menggantikan peran supaya tidak merasa sendiri gitu. Jadi beberapa contoh ini robot benar-benar menggantikan peran manusia, menggantikan peran manusia bahkan dari sisi emosional. Kalau dari contoh yang orang tua itu benar-benar melakukan diskusi, percakapan sehingga orang tua itu tidak mengalami kesepian gitu ya. Nah, di sini robot-robot yang kita lihat itu robot-robot fisik yang terlihat, yang secara nyata mungkin bisa kelihatan kerjanya karena kita melihat fisik seperti manusia gitu. Tapi tahukah Anda bahwa robot itu sebenarnya ada dalam genggaman tangan Anda gitu. Tanpa disadari, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengaksesnya, pernah memakainya. Atau kalau tidak tahu, ya mungkin belum pernah sama sekali memakainya. Padahal di balik itu ada apa ya? Kelebihan tersendiri ketika kita tahu bahwa di genggaman tangan kita itu ada aplikasi yang dikatakan robot tadi itu. Nah, apakah itu sebenarnya itu tadi bahwa Ibu Saudara juga sudah menyampaikan tadi, itu adalah aplikasi chatting. Benar sekali bahwa aplikasi chatting itu bisa dipakai untuk mendapatkan bahan-bahan sumber yang bisa dipakai untuk kita belajar, untuk kita bisa menambah pengetahuan, dan tanpa disadari itu kita memakainya di aplikasi chatting itu gitu. Nah, ini kita memakai aplikasi chatting, mengapa? Karena di dalam studi, dalam penelitian itu menunjukkan bahwa pesan teks atau chat atau messaging itu adalah bentuk interaksi digital yang paling populer di dunia. Itu kalau kita tahu bahwa semua golongan, dari golongan anak kecil, anak kecil ataupun sampai lansia itu bisa menggunakan aplikasi chatting. Saya ingat kalau keponakan saya yang berusia masih 5 tahun kurang juga itu sudah bisa memakai aplikasi chatting gitu.
Asal dia mengerti teks, mengerti abjad, dia kadang-kadang mengirimkan pesan itu kepada saya gitu, dan saya kadang-kadang kaget, loh anak ini bisa memakai aplikasi chatting. Nah, begitu populernya. Apalagi orang tua, lansia gitu, orang tua yang usia 70-80 tahun pun memakai ini gitu untuk bisa berkomunikasi gitu. Jadi memang aplikasi chatting itu sangat sangat populer, sangat banyak sekali dipakai di dunia ini untuk berkomunikasi gitu, untuk berkomunikasi satu orang dengan yang lainnya. Nah, mengapa ini menjadi populer? Karena pertama yang mudah, tadi saya sudah mengatakan bahwa anak kecil sekalipun bahkan sampai lansia itu bisa memakai aplikasi chatting gitu. Gampang sekali dengan kemudahan, yang penting kita bisa tahu tombolnya, abjadnya gitu, kita sudah mengirim kepada orang yang akan kita hubungi gitu. Ya itu sangat sangat mudah sekali. Lalu real time di sini juga berarti bahwa sebenarnya ketika kita berkomunikasi melalui aplikasi chatting, seperti layaknya kita berkomunikasi secara langsung, tatap muka, temu muka dengan muka, dengan bertemu dengan lawan bicaranya gitu. Jadi sangat sangat tidak disadari kita sebenarnya seperti sudah bertemu dengan orangnya, makanya tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan lokasi gitu. Kita kita melakukan chatting itu bisa kapan saja, dan kita benar-benar bisa berinteraksi dengan apa yang menjadi lawan bicara kita gitu. Lalu semuanya itu kita bisa simpan sebagai sejarah ya. Jadi apa yang kita lakukan di chatting, pesan-pesan kita, komunikasi kita kepada seseorang itu semua disimpan gitu. Ada arsipnya, ada sejarahnya, mulai dari awal sampai akhir. Nah, ini juga kadang-kadang menolong kita untuk kita melihat dulu itu kita pernah melakukan apa ya gitu untuk terhadap seseorang itu. Bahkan ketika kita membuka itu juga menimbulkan kenangan-kenangan tersendiri. Oh, ternyata dulu saya pernah mengalami bercerita seperti ini dengan dia, atau ada sesuatu pelajaran yang mungkin kita dapatkan lalu kita bagikan kepada mereka, lalu kita melihatnya lagi, oh ternyata dulu kami sudah menyampaikan sesuatu yang baik, informasi yang baik kepada mereka. Jadi itu menyimpan semua sejarah sehingga kita tidak akan kehilangan arsip informasi yang pernah kita sampaikan. Lalu yang menarik sekali juga berikutnya adalah ada stiker, ada emoticon, dan ada media. Mengapa di sini? Yaitu yang menarik sekali karena untuk meluapkan emosi, untuk meluapkan perasaan kita sekarang tidak perlu lagi dengan teks ya, hanya dengan stiker, kirim gambar sudah orang sudah mengerti maksudnya. Ketawa tinggal gambar senyum atau ya dan sebagainya gitu, dan bervariasinya macam-macam, yaitu menarik sekali gitu. Ada yang lucu, ada yang kadang-kadang sedih gitu, yaitu menarik sekali. Apalagi anak-anak juga yang generasi milenial juga itu sering juga pakai stiker untuk menyampaikan pesan kepada seseorang. Lalu yang paling penting juga itu ada sarana berbagi atau sharing gitu. Jadi secara natif, secara natural, secara alami, aplikasi chatting itu memungkinkan orang untuk berbagi informasi dari seketika satu tempat ke tempat yang lain juga. Kalau kita melihat kayak di WhatsApp itu, kita akan melihat kayak forward dari mana, forward gitu ya. Jadi itu berapa kali mudahnya aplikasi chatting itu dibagikan gitu. Lalu memungkinkan juga untuk membuat kelompok diskusi dalam bentuk grup atau kelompok teman gitu. Jadi ini menolong sekali untuk bertukar informasi satu dengan yang lainnya. Jadi tidak dimungkinkan bahwa informasi yang kita dapatkan dari informasi yang kita dapatkan itu bisa saja semuanya dari aplikasi chat gitu. Mungkin tidak perlu keluar aplikasi chat itu kita sudah mendapatkan banyak informasi. Lalu kita bisa menjalin komunitas, berinteraksi dengan mereka. Nah, ini yang menimbulkan kedekatan sehingga ya secara persahabatan, secara kalau dalam persekutuan itu kita menjadi erat, kita semakin mengetahui satu dengan yang lainnya gitu. Nah, tadi saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa dengan aplikasi chat itu juga bisa ada mendapatkan informasi yang banyak gitu ya. Nah, ini ada satu istilah, chat is the new browser gitu. Dengan chat kita memungkinkan untuk bisa mengakses segala sesuatu informasi yang kita dapatkan tanpa harus melalui browser, tetapi di dalam aplikasi chat itu sendiri. Tadi sebelumnya saya menyebutkan bahwa kita mendapatkan informasi melalui diskusi, melalui teman, tanpa kita sadari kita tinggal klik saja ketika mereka menyampaikan link, mereka menyampaikan alamat website, tidak perlu keluar dari aplikasi chatting.
kita hanya ada di dalam aplikasi chatting itu, kita sudah mendapatkan informasi yang banyak, informasi yang lengkap, dan itu didukung oleh banyak orang komunitas yang menyampaikan informasi itu, sehingga sepertinya kita dibekali banyak informasi yang kalau komunitasnya baik akan mendapat informasi yang baik. Jadi chat is the new browser gitu. Nah, ini contoh yang saya dapatkan di di aplikasi chat saya. Itu ada beberapa link. Saya tidak perlu membuka aplikasi browser, tetapi saya hanya klik link itu dan saya akan mendapatkan informasi tersebut. Contohnya adalah YouTube. Saya juga bisa mendapatkan, atau saya pernah mengikuti juga satu berita di Kompas juga itu. Saya tidak perlu membuka aplikasi browser untuk mendapatkan informasi. Saya hanya klik ada tombol instant view itu, secara natif aplikasi chat ini bisa membuka secara cepat informasi-informasi yang disampaikan atau terkait dengan berita ini gitu. Jadi ya ini lagi-lagi sekali lagi bahwa chatting adalah is the new browser. Kita bisa mengakses segala apapun tanpa keluar dari aplikasi chat gitu. Nah, kalau tadi kita berinteraksi melalui grup tadi, person to person, manusia dengan manusia gitu. Lalu kalau kita tadi berinteraksi dengan teman itu manusia dengan manusia. Lalu saat ini adalah kita berhadapan dengan chatbot gitu. Ya, chatbot itu menggantikan peran manusia tadi itu. Bagaimana interaksi yang kita lakukan dengan manusia ini, robot lah, bot lah yang akan melakukannya gitu. Maka sebenarnya chatbot itu ada dua istilah, chat sama bot gitu. Chat itu adalah untuk diskusi, untuk percakapan. Bot itu adalah robot itu sendiri yang menolong untuk menggantikan manusia atau menyampaikan sesuatu. Di sini ada contoh, hi, how can I help you gitu. Apakah bisa saya bantu? Lalu muncul banyak pertanyaan-pertanyaan dan saling timbal balik, maka akan ada satu kesimpulan nanti informasi akhir yang bisa kita dapatkan khususnya untuk chatbot ini gitu. Nah, secara definisi chatbot ini adalah program komputer yang diajar untuk berespon dan mensimulasi percakapan atau layanan seperti manusia. Jadi seperti sudah saya bilang, chatbot mampu untuk memberikan respon yang tepat, respon yang tepat terhadap apa yang manusia itu inginkan atau pengguna itu cari gitu, sehingga akan ada percakapan, ada diskusi, ada konversasi yang tepat yang sesuai dengan harapan pengguna yang memakainya gitu. Nah, kalau Bapak Ibu belum tahu sebenarnya chatbot itu apa, ini saya memberikan satu contoh yang paling sederhana ya. Pasti Bapak Ibu pernah melakukan hal ini gitu. Ini contoh yang paling sederhana adalah ketika Bapak Ibu membeli satu SIM card dari provider seluler, pasti sekarang pemerintah mengharuskan supaya SIM card itu didaftarkan ke pemerintah, yaitu dengan mengirimkan 444. Itu ada kode tertentu ya. Jadi ini adalah salah satu chatbot sederhana untuk Bapak Ibu bisa paling tidak tahu bahwa ini adalah chatbot gitu. Ini adalah robot yang membalasnya gitu. Lalu contoh ini ada mengecek pulsa, ini dengan ketik cek lalu kirim ke 999, maka akan mendapatkan informasi terkait pulsa Anda gitu. Jadi ya ini adalah contoh yang paling sederhana bagaimana chatbot itu, fungsi chatbot itu seperti apa gitu. Dan Bapak itu mengetahui. Nah, secara sederhana, bot adalah aplikasi atau perangkat lunak yang diprogram untuk melakukan tugas tertentu. Nah, jadi ini ada tugas tertentu. Kalau tadi di awal presentasi saya itu terkait dengan robot yang beneran itu juga melakukan tugas tertentu, spesifik itu melakukan tugas. Dan ini yang bot yang di chatbot juga itu melakukan tugas tertentu. Seperti tadi saya menyebutkan ketika mengirimkan SMS itu kan ada pola tertentu. Jadi ada pola pagar, lalu diikuti tanda kartu keluarga, pagar, kartu nomor KTP. Nah, itu ada pola. Ketika mendapatkan pola-pola tersebut, maka robot itu akan memprosesnya dan memberikan hasilnya itu kepada pengguna. Jadi memang bot itu diprogram secara khusus untuk melakukan tugas tertentu gitu. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa ingatlah kalau chat is the new browser. Nah, chat adalah browser yang baru untuk kita. Lalu apa itu bot? Bot adalah is the new website. Nah, jadi karena kita sudah tahu fungsinya, ketika kita membuka aplikasi tadi, lalu bot akan memberikan informasi, kita mengetikkan sesuatu dan bot akan menyampaikan informasi. Nah, informasi yang diberikan itu adalah
website, kita katakan itu adalah website. Kita tidak perlu keluar dari browser dan bot akan memberikan informasi yang tepat sesuai dengan pengguna. Nah, ini bisa dikatakan bot is the new website. Jadi bisa dikatakan juga chatbot itu sebenarnya sama dengan adalah AI plus UX. Jadi kalau AI itu artificial intelligence sama UX-nya user experience. Bagaimana kalau ngomong tentang developer itu developer mengembangkan kecerdasan buatan supaya apa yang kita tampilkan melalui aplikasi chat itu bisa diterima oleh pengguna gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan kita juga, bagaimana kita mengemas aplikasi chatbot itu supaya bisa sesuai dengan pengalaman pengguna. Supaya pengguna itu merasa nyaman di dalam aplikasi chatting tersebut gitu. Nah, ini juga menjadi hal yang utama juga bagaimana kita bisa mengembangkan chatbot secara sisi developer ya, dari sisi pengguna itu bisa mendapatkan kenyamanan dan bisa mendapatkan informasi yang spesifik yang tepat sesuai dengan harapan pengguna gitu. Maka diperlukan AI dan UX. Nah, ini saya akan mencontohkan secara lebih lagi. Kalau tadi saya mencontohkan secara sederhana melalui SMS, ini ada satu layanan customer support. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mengunjungi di satu website atau di aplikasi untuk organisasi atau perusahaan tertentu, misalkan tanya sesuatu terkait dengan keluhan-keluhan atau terkait dengan produk-produk, bisa menghubungi bot yang mereka sediakan. Di sini adalah untuk customer support. Jadi contoh chatbot yang biasa dipakai juga untuk customer support. Perusahaan-perusahaan sering memakai ini, perusahaan-perusahaan besar juga, sehingga memberikan efektivitas kepada perusahaan itu, tidak memberikan tidak mempekerjakan pekerja yang lebih banyak hanya dengan bot ini dengan mesin ini, maka kebutuhan pelanggan itu bisa dilayani gitu. Lalu ada contoh lain yang mungkin juga sering kita lihat itu online shop. Bagaimana dengan chatbot ini pengguna itu benar-benar bisa diarahkan atau diarahkan untuk produk yang memang benar-benar diinginkan gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan mulanya, terus akhirnya digiring ke agak spesifik, lalu lebih ke spesifik lagi, akhirnya tertarik untuk membeli, dan pembeli akhirnya mengklik satu produk yang ingin dibeli gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk chatbot. Lalu ada lagi ketika pesan makanan juga kita memilih menu. Nah, ini adalah bentuk chatbot. Berita yang sering kita juga pernah ikuti juga, ini contohnya dari CNN. Lalu ketika memilih penerbangan, bahkan ketika melakukan penerbangan juga, ini sistem juga bisa memberikan rekomendasi juga, bukan hanya sekedar jadwal ini dan ini, tapi kalau sudah menggunakan artificial intelligence, kecerdasan buatan, chatbot itu mampu untuk menentukan jadwal yang tepat untuk kita beli gitu. Nah, ini banyak sekali fungsi-fungsi dari chatbot yang sudah digunakan oleh organisasi lain. Nah, kalau kita lihat bidang-bidang tadi hanya beberapa bidang, ini ada bidang-bidang lain terkait dengan kesehatan, retail, finance, media, entertainment, tourism tadi sudah terkait dengan penerbangan, commerce, dan banyak lagi sudah memakai chatbot untuk mendukung layanan mereka gitu. Dan di sini kalau kita lihat grafiknya, mulai tahun 2017 sampai 2028 itu grafiknya selalu naik. Jadi kalau kita melihat kemungkinan atau potensi bagaimana chatbot ini bisa kita pakai, ternyata sangat menjanjikan untuk masa depan. Chatbot ini sangat potensial sekali untuk dikembangkan, sehingga itu akan menjadi familiar untuk orang-orang akan memakai chatbot tidak hanya sekedar aplikasi chatting biasa, tapi menggunakannya secara lebih serius untuk untuk hal-hal tertentu, nanti khususnya untuk belajar Alkitab ya. Lalu di sini saya mencontohkan, kalau tadi terkait dengan kepopulerannya, di sini ada survei yang membandingkan pengguna antara milenial sama baby boomers. Di sini tidak ada perbedaan yang jauh, kesenggangan yang jauh, hanya beberapa persen saja milenial maupun baby boomers. Jadi ya ini benar-benar merakyat gitu istilahnya, merakyat, bisa dipakai oleh orang banyak, dan ini sangat potensial sekali untuk segala usia gitu. Dan apalagi ketika melihat benefitnya itu banyak sekali, itu bisa layanan 24 jam tanpa henti, tanpa ada istirahat, mendapatkan jawaban yang cepat gitu, dan beberapa hal yang lainnya yang kita dapatkan ketika kita memakai chatbot. Lalu di sini ada
prediksi bagaimana ada pertanyaan, bagaimana kita menggunakan chatbot, untuk apa chatbot itu. Di sini ada beberapa jawaban, mendapatkan pertanyaan untuk sesuatu yang darurat, untuk mengkomplain masalah, dan beberapa hal lainnya. Tapi di sini apa yang kita lupa, ternyata kita mungkin orang Kristen juga tersadar. Ini hal-hal yang mungkin diinginkan oleh dunia bisnis seperti ini gitu, hal yang cepat, yang instan untuk kepentingan bisnis, kepentingan pribadi dan lain-lain. Tapi ada yang lebih penting yang tidak disebutkan di sini. Bagaimana dengan studi Alkitab? Apakah kita juga mau mengembangkan atau mencari cara untuk bisa memakai chatbot itu untuk melakukan studi Alkitab? Nah, ini adalah tantangan kita. Kalau kita sudah melihat tadi sebelumnya beberapa latar belakang robot, chatbot, dan beberapa hal lain pengembangan, itu sangat potensial sekali untuk mengembangkan aplikasi studi Alkitab. Bagaimana powerfulnya aplikasi chatbot, maka kita juga sebagai orang Kristen harus memperjuangkan itu untuk bisa melakukan studi Alkitab. Nah, bersyukur Yayasan Lembaga Sabda sejak tahun 2015 itu memperjuangkan untuk membuat aplikasi chatbot. Kita namakan SabdaBot. Dulu tahun 2015 itu mungkin baru awal-awal chatbot itu dimulai. Tapi kita sudah memulainya hingga sampai saat ini. Teman-teman semua sudah bisa mengaksesnya untuk bisa mempelajarinya. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara semua tahu apa yang sudah kita kerjakan di sini? Apakah Bapak Ibu semua tahu bahwa aplikasi chatbot ini bisa untuk melakukan studi Alkitab? Maka dari itu kami di sini menyampaikan ini supaya Bapak Ibu bisa menggunakannya. Nah, aplikasi yang kita buat ini yang saat ini adalah berbasis Telegram gitu. Nah, aplikasi Telegram itu aplikasi yang multiplatform. Jadi di sini Bapak Ibu tidak takut terkendala, saya harus menggunakan platform yang seperti apa. Di sini bisa mendukung aplikasi Telegram untuk Android, untuk iPhone atau iPad, untuk Linux bahkan, untuk Windows, untuk macOS. Jadi bisa mendukung. Kalau tidak punya semuanya itu dengan browser. Pasti punya dengan browser. Dengan browser tinggal hanya klik web.telegram.org. Maka Bapak Ibu Saudara bisa mengakses Telegram melalui versi web. Lalu kalau mau mendownload silakan masuki telegram.org, maka Bapak Ibu Saudara bisa akan mendownload aplikasi itu di laptop Bapak Ibu Saudara, di komputer Bapak Ibu Saudara, atau melalui Play Store atau App Store ya kalau di aplikasi. Nah, ini platform yang kita buat melalui Telegram untuk chatbot ini. Nah, bagaimana caranya? Ini yang paling menarik. Pertama pasti kalau mau mendapatkan chatbot harus menjadi sahabat SabdaBot ya. Seperti teman-teman lain kalau kita berkomunikasi di chat, SabdaBot harus menjadi teman gitu. Tambahkan teman gitu. Caranya kalau melalui browser tinggal klik t.me/SabdaBot, maka akan diarahkan untuk bisa masuk ke dalam aplikasi Telegram SabdaBot. Lalu kalau Anda Bapak Ibu Saudara memakai aplikasi atau memakai software di desktop, maka tinggal ketik aja @SabdaBot gitu di ikon pencarian dan pilih SabdaBot di hasil pencarian di global search yang belum ditambahkan. Gampang sekali Bapak Ibu Saudara untuk bisa mendapatkan atau menjadi teman SabdaBot bagi Anda gitu. Nah, ini yang mungkin yang paling menarik, apa yang bisa dilakukan SabdaBot yang sudah kita kembangkan ini dan akan kita kembangkan lagi ini. Yang pertama pasti terkait dengan untuk studi Alkitab. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan studi Alkitab. Ini saya memberikan beberapa fungsi utama yang ada. Yang pertama untuk mencari ayat-ayat Alkitab. Tentu saja kalau untuk mempelajari Alkitab kita harus mencari ayat Alkitab. Bisa mencari kamus Alkitab, bisa membaca tafsiran, bisa mendapatkan informasi kitab atau pasal atau Alkipedia, bisa mendapatkan rencana studi multimedia Alkitab yaitu dengan Badeno, membaca renungan Kristen, bahan-bahan Paskah dan Natal, berlangganan untuk bisa mendapatkan setiap harinya, atau bahan-bahan lainnya untuk pelayan Bapak Ibu Saudara. Dengan SabdaBot memungkinkan sekali. Kalau mungkin bingung bagaimana caranya untuk bisa mengetahui fungsi-fungsi fitur-fitur yang ada, tinggal ketik slash aja gitu. Klik slash di chatnya itu, maka akan ditampilkan daftar-daftar yang mungkin bisa dilakukan oleh SabdaBot ini. Ini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana caranya kita mendapatkan bahan-bahan tersebut. Yang pertama,
ayat Alkitab gitu. Tentu saja yang paling paling utama ayat Alkitab yaitu kita bisa mengetikkan Yohanes 3 ayat 16 gitu. Misalnya kita menginginkan ayat Yohanes 3 ayat 16. Jadi kita hanya ketik ayatnya lalu enter. Lalu kalau misalkan dengan aturan yang baku yang kita bikin itu dengan ketik slash ayat Yohanes 3 ayat 16. Itu dua-duanya bisa dilakukan tanpa slash ayat ataupun langsung ketik ayat yang diharapkan gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak perlu bingung karena sebenarnya aplikasi Sabdabot yang kita kembangkan itu cukup pintar untuk bisa menentukan apa itu ayat, apa itu pasal, apa itu kamus gitu. Jadi bisa menentukan kata-kata yang inputan yang dimasukkan sehingga Sabdabot akan memberikan informasi yang tepat sesuai dengan keinginan pengguna gitu. Lalu kalau untuk menampilkan range ayat, misalkan kita ingin mendapatkan ayat dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 17, ketik saja seperti biasa Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Atau ketika kita ingin mendapatkan versi tertentu karena kita ketahui di yang kita punya teks Alkitab itu banyak sekali variasinya, banyak sekali versinya. Maka kalau Bapak Ibu menginginkan versi tertentu, maka tinggal tambahkan versi ayat yang ada di belakang ayatnya. Contoh di sini adalah Yohanes 3 ayat 16 TB gitu. Maka akan mendapatkan bahan-bahan ayat Alkitab dari terjemahan baru. Kalau yang saya tampilkan itu dari AYT karena saya melakukan versi default-nya. Jadi di pengaturan itu ada versi default untuk bisa memilih versi yang muncul pertama kali. Nah, dalam hal ini yang saya atur adalah versi AYT gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa melakukannya itu nanti. Lalu selain hanya dalam satu versi saja, Bapak Ibu Saudara juga bisa melakukan versi paralel gitu. Jadi membandingkan satu versi dengan versi lainnya gitu. Di sini saya mencontohkan pasal ayat Yohanes 3 ayat 16 versinya TB, Jawa, dan AP gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa langsung membandingkan versi itu untuk bisa dipelajari gitu. Jadi bisa mengetahui satu versi ke versi lainnya. Kalau dalam contoh misal saya ini adalah versi AYT, AKB, Jawa, dan Toba gitu. Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan yang lainnya untuk melakukan komparasi, tinggal taruh tanda koma di beberapa ayat itu. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara tidak tahu versi apa aja yang ada di situ, nanti tinggal cari di itu ya, bantuan aja di slash versi itu ada daftar versi yang ingin kita yang kita punya gitu sehingga Bapak Ibu tahu versi-versi yang ingin kita buka gitu. Lalu selain ayat pasti tentu saja pasal kita bisa membukanya hanya dengan ketik Yohanes 3 saja atau kalau ingin mendapatkan versi yang sesuai yang spesifik kita ketikkan di belakangnya contohnya Yohanes 3 TB atau Yohanes 3 Jawa maka akan mendapatkan versi yang kita harapkan gitu. Lalu di sini ada Alkipedia. Mungkin Bapak Ibu Saudara semuanya hanya tahu bahwa Alkipedia itu hanya dalam bentuk aplikasi ya. Ternyata di chatbot itu juga ada Alkipedia. Caranya gampang sekali untuk bisa mengakses itu. Yaitu dengan Alkipedia, ketik Alkipedia, lalu pasalnya. Di sini contohnya Alkipedia Yohanes 3. Alkipedia itu apa kalau Bapak belum tahu? Alkipedia adalah perpustakaan elektronik dan informasi Alkitab. Jadi itu adalah informasi terkait dengan pasal-pasal seputar pasal tersebut. Itu ada penjelasan singkat, ada isi pasal, ada garis besar, judul perikop, ada tokoh. Jadi ini sangat menolong sekali untuk kita punya wawasan, untuk punya latar belakang mengapa kita mempelajari pasal tersebut. Jadi tadi untuk studi Alkitab kita sudah belajar ayat, belajar untuk membuka pasal, membaca versi paralel, lalu kita membandingkan dengan versi Alkipedia, maka lalu berikutnya adalah kita akan juga bisa membuka tafsiran. Nah, kalau di aplikasi Alkitab kita juga punya satu integrasi aplikasi tersendiri, aplikasi tafsiran, tapi di sini kita bisa langsung mengakses tafsiran yang ada gitu. Jadi tinggal ketik tafsiran Yohanes 3 ayat 1 gitu. Di sini kita akan mendapatkan tafsiran dari Alkitab Matthew Henry yang cukup lengkap sehingga kita memperlengkapi kita untuk mendapatkan pemahaman dari para ahli gitu dari tafsiran. Nah,
Untuk bisa mempelajari yang lainnya, kita juga bisa membuka kamus. Ini belajar secara kata ya, ingin dari apa kata-kata tertentu, kata-kata spesifik. Contohnya ini adalah Abraham, Allah, maka kita akan mendapatkan definisi dari kamus Alkitabnya gitu. Jadi ini sangat menolong sekali pemahaman kita apa yang dimaksud di sini gitu. Dan di sini kita juga bisa mendapatkan apa ya terjemahan dari bahasa aslinya dengan nomor strong gitu. Contohnya 25 itu berarti agapau gitu. Jadi kita benar-benar menggali apa ya bahasa aslinya sehingga kita mengetahui apakah yang kita maksud itu benar atau salah gitu ya melalui kamus Alkitab. Di sini ada kamus leksikon Strong Ibrani Yunani dan ya ini sangat melengkapi sekali untuk kita belajar Alkitab. Jadi ada beberapa yang sudah kita pelajari untuk melakukan studi Alkitab dan kalau kita pernah melakukan sebelumnya itu semua terintegrasi apa kalau di aplikasi itu punya aplikasi-aplikasi sendiri. Tapi di chatbot di sini, di SabdaBot itu hanya menjadi sahabat SabdaBot, maka semuanya akan kita dapatkan gitu. Maka SabdaBot akan menjawab sesuai keinginan kita gitu. Nah, selain itu kita juga akan mendapatkan apa ya rencana baca multimedia untuk membaca Alkitab selama setahun. Nah, ini ketik Badeno di teks yang kita inginkan yang sudah tersedia, maka kita akan mendapatkan Badeno. Badeno itu adalah baca, dengar, nonton. Itu adalah program rencana multimedia baca Alkitab setahun. Maka ketika mengetikkan itu, maka Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan bahan-bahan yang sesuai dan diarahkan ke sana. Selain bahan-bahan untuk melakukan studi Alkitab, ada bahan-bahan lain yang bisa kita dapatkan, bahan-bahan pelayanan. Contohnya di sini adalah bahan-bahan Paskah. Di sini ada banyak sekali bahan-bahan untuk materi Paskah. Itu ada cerita Paskah, ada nas Paskah, ada himne atau pujian terkait dengan Paskah, ada renungan terkait dengan Paskah, video dan beberapa apa ya resources sumber-sumber bahan terkait dengan Paskah bisa kita dapatkan hanya dalam SabdaBot di sini. Di sini saya mencontohkan yang terlihat di sini adalah ketika mencari cerita Paskah. Di sini akan terlihat gambarnya beserta ceritanya gitu. Jadi kita bisa mendapatkan cerita Alkitab. Dan ini menolong sekali juga mungkin untuk Bapak Ibu Saudara yang punya anak kecil gitu. Ini menolong sekali untuk mereka menikmati cerita Alkitab di dalam aplikasi SabdaBot ini gitu. Lalu bahan-bahan Natal itu ada cerita Natal, ada Natal, himne, renungan Natal, video Natal, paket Natal sama seperti yang kita dapatkan di bahan-bahan Paskah tadi. Jadi event-event Kristiani kita bisa mendapatkan atau memperoleh kelengkapan informasi untuk bisa mendapatkan atau menghayati makna Paskah atau Natal. Lalu yang tadi saya sebutkan adalah bahan-bahan pelayanan lain yang masih banyak yang belum saya sebutkan. Di sini ada ayat hari ini, ada renungan, ada sekolah minggu, humor, kesaksian, doa, hidung-hidung, dan banyak sekali. Bahkan versi-versi suku-suku yang bisa kita pilih gitu. Jadi silakan Bapak Ibu sendiri bisa mengaksesnya melalui SabdaBot. Di sini sudah saya contohkan beberapa menu yang tersedia. Bapak Ibu bisa melakukan sendiri. Dan kalau saya sampaikan di sini tentu saja waktunya tidak cukup. Karena ada banyak sekali yang ada dan tersedia untuk SabdaBot ini gitu ya. Lalu selain bahan-bahan, kita juga bisa berlangganan, subscribe. Jadi SabdaBot akan mengirimkan bahan-bahan yang kita pilih itu setiap harinya, setiap pagi gitu. Setiap pagi kita akan mendapatkan bahan-bahan yang sudah kita langgankan gitu, sudah pilih gitu. Nah di sini saya mencontohkan karena saya pengen sesuatu yang rapid, fun gitu, saya subscribe humor gitu. Jadi saya bisa subscribe humor dan lain-lain. Di sini ada beberapa yang bisa di-subscribe. First of the day, ayat hari ini, ayat harian, renungan ROC, SH, RH, humor, doa, dan beberapa hal lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara akan bisa mendapatkan setiap harinya, bot akan otomatis mengirimkan di aplikasi Telegram Anda melalui SabdaBot gitu. Lalu jangan lupa bagikan gitu. Jadi fungsi paling penting yang sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bahwa yang paling mengapa aplikasi chat itu populer juga itu punya fungsi natif untuk membagikan. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan makanan rohani, sudah belajar Alkitab, menggali Alkitab, silakan dibagikan gitu. Jadi kita bisa membagikan bahan-bahan ini kepada orang lain supaya
mereka juga mendapatkan berkat, bukan saya sendiri, bukan diri sendiri yang mendapatkan berkat gitu. Jadi ya saya sarankan sekali Bapak Ibu semua saudara yang pernah atau belajar Alkitab, studi Alkitab melalui Sabda Pot, silahkan dibagikan kepada teman atau komunitas Bapak Ibu saudara. Secara natif, secara alami itu sangat mudah sekali untuk dibagikan. Lalu ini yang menarik sekali juga, Sabda Pot itu bisa dimasukkan dalam grup gitu. Jadi ketika kita mau membagikan kepada orang lain, kita tidak perlu apa ya men-sharingkan atau lintas kontak gitu ya. Tapi hanya dalam satu kontak saja, satu grup saja, semuanya orang bisa mendapatkan. Dan ini menolong sekali untuk melakukan diskusi gitu, diskusi Alkitab untuk melakukan penggalian Alkitab. Misalkan saat ini kita akan belajar Yohanes 3 gitu, maka di pot itu tinggal ketikkan aja Yohanes 3, maka bahan-bahan terkait dengan Yohanes 3 akan didapatkan di grup yang Bapak Ibu ikuti gitu. Nah, ini caranya gampang, tinggal tambahkan saja Sabda Pot di dalam kontak Anda dan ketik ayat-ayat yang ingin kita pelajari. Dalam hal ini kita contohnya di ayat Yohanes 3 gitu. Maka secara bersama-sama orang-orang yang ada di dalam grup itu akan mendapatkan bahan-bahan itu. Dan bukan hanya itu saja, semua yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu bisa diakses melalui dalam grup Sabda Pot. Jadi ya menolong sekali untuk melakukan diskusi bersama untuk menggali Alkitab. Jadi Bapak Ibu kalau punya komunitas di gereja ataupun komunitas pelayanan, silakan menambahkan atau punya ide untuk menginisiasi membuat grup dan masukkan Sabda Pot untuk bisa studi bersama-sama gitu. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Tapi sekali ini saya akan mencontohkan beberapa demo bagaimana Sabda Pot itu bisa melakukan fungsinya untuk melakukan studi Alkitab. Kita akan demo secara langsung supaya Bapak Ibu juga bisa memahaminya. Sebentar. Nah, ini saya sudah menambahkan Sabda Pot ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebelumnya belum pernah, silakan tekan tombol pencarian, lalu ketik, misalkan belum pernah ketik Sabda Pot, maka akan ada di menu pencarian dan tambahkan itu sebagai teman. Ini saya sudah menambahkan, jadi kita tinggal memakai fungsinya. Nah, tadi saya menyebutkan daftar fungsi ya. Ini ada daftar fungsi yang bisa kita lihat. Kita bisa scroll. Ada banyak sekali fungsi yang terlihat atau dengan menu. Kalau di sini ada menu, nah ini fungsi-fungsi yang tersedia di Sabda Pot. Kita akan coba untuk membuka ayat ya. Contohnya karena saat ini kita sedang di Yayasan Lembaga Sabda sedang menggali Alkitab dari kitab Filipi, maka saya akan mencontohkan dari kitab Filipi. Jadi saya akan membuka kitab Filipi, dan kitab Filipi ini minggu depan itu kita akan melakukan bedah kitab Filipi. Jadi paling tidak ini menjadi satu bekal juga untuk melakukan studi Alkitab, khususnya kitab Filipi juga ya. Ini contoh Filipi 1 gitu. Kita tinggal ketikkan ayatnya. Karena saya kemarin belajar juga terkait dengan Filipi 1 ayat 21, maka tinggal ketik aja. Filipi 1 ayat 21, enter. Nah, di sini akan muncul versi AYT. Kenapa? Karena saya sudah memilih versi AYT sebagai defaultnya. Di sini isinya adalah karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana kalau kita ingin mengganti dengan versi yang lain? Ketik saja Filipi 1 ayat 21 dan ketik versinya TP. Akan mendapatkan. Atau kita akan mencoba untuk paralel Filipi 1 ayat 21 versi TP sama, karena saya orang Jawa ya, saya pilih Jawa. Nah, awet mungguh ing iku aku urip iku Sang Kristus dene mati iku kabegjan. Jadi ya ini menolong sekali untuk bisa satu versi ke versi lain gitu. Atau versi-versi bahasa Inggris juga bisa. Contohnya AV, saya ingin membandingkan 3 sekaligus. 1, 2, 1, TP, Jawa, P. Akan 3 versi. Nah, gampang Bapak Ibu Saudara.
Kalau Bapak Ibu Saudara tidak tahu versinya, ketik saja versi. Versi, maka akan ditampilkan daftar versi yang ada. Nah, ini ada banyak sekali versi-versi, apalagi versi-versi suku. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih versi-versi yang diinginkan gitu. Oke, kita sudah belajar terkait dengan ayat. Kita akan coba untuk versi kitab ya, contoh kitab ya. Filipi 1. Nah, ini akan mendapatkan mendapatkan informasi per pasal. Jadi pasal 1 dari kitab Filipi. Lalu yang paling menarik juga ini sudah terintegrasi dengan Alkipedia. Jadi kita tidak perlu ngetik lagi, tapi kita hanya klik saja maka akan mendapatkan informasi terkait dengan pasal tersebut Filipi. Nah, ini adalah informasi Alkipedia, kita bisa belajar penjelasan singkatnya terkait dengan doa Paulus kepada Allah, kemenangan orang percaya, dan lain-lainnya. Nah, seperti itu. Atau tadi yang sudah saya sebutkan terkait dengan tafsiran, tinggal ketik aja tafsiran Yohanes 3 ayat 21, karena saya tadi spesifik memilih Filipi 1 ayat 21. Maka akan Nah, tadi saya salah ketik tapi masih bisa mendeteksi ya. Nih, PIP. Jadi cukup pintar sistem ini untuk bisa mendeteksi kitab yang kita inginkan. Jadi tadi saya nggak sadar mengetik salah, tapi ternyata Sabdabot bisa menampilkan kitab yang kita harapkan. Ya, cukup pintar. Jadi kita bisa belajar dari kitab Filipi gitu. Lalu selain kita mempelajari Alkitab, saya akan memberikan satu contoh yang bahan-bahan pelayanan ya. Contohnya bahan pelayanan untuk Paskah. Coba ketik Paskah saja misalkan. Ketik Paskah. Nah, ini ada beberapa bahan yang ada. Ini ada bahan Paskah, nas Paskah, cerita Paskah, video Paskah, dan lain-lain. Kita akan lihat yang cerita Paskah. Klik. Nah, ini ada beberapa contoh yang ingin kita baca ceritanya. Kita akan melihat yang Yesus disalibkan nomor 3. Ketik nomor 3 saja karena ada label 3, Yesus disalibkan. Klik. Nah, ini ada gambarnya beserta ceritanya. Kalau ingin melanjutkan cerita berikutnya, kita tinggal next. Ya. Ya. Next untuk bisa membaca. Kalau sudah cerita selesai, baca berikutnya. Ya. Nah, kalau mau kembali ke halaman utama, silakan ketik menu utama, kemudian maka akan ditampilkan ke menu utama. Ini bahan-bahan utama yang kita punya. Kalau Bapak Ibu sudah nggak tahu perintahnya, ketik perintah atau bantuan, maka akan mendapatkan informasi untuk cara-caranya untuk bisa memakainya. Contohnya perintah ini perintah yang ada, nah yang bisa Bapak Ibu pakai. Nah, demikian Bapak Ibu demo yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali yang bisa didapat, cuman waktunya tidak cukup. Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan materi ini atau informasi ini di Lab Sabda. Silakan Bapak Ibu Saudara pelajari di situ, dan Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan Sabdabot untuk mempelajari Alkitab.